Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nurhayati, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian dengan NIM 051576312 dari UPBJJ UT Palembang. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah dasar penyuluhan pertanian dengan kode mata kuliah LUHT 4211. Baik, langsung saja kita ke materi. Soal yang pertama adalah, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa penting mempelajari sejarah penyuluhan. Yang pertama yaitu, memahami asal-usul perkembangan penyuluhan. Yang dimaksud memahami asal-usul perkembangan penyuluhan adalah, mempelajari sejarah penyuluhan membantu kita memahami bagaimana konsep, prinsip, dan praktik penyuluhan berkembang di waktu ke waktu. Yang kedua, mengetahui konteks historis. Yang dimaksud mengetahui konteks historis adalah sejarah penyuluhan menjelaskan bagaimana penyuluhan terkait dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Memahami konteks historis membantu kita memahami mengapa penyuluhan perkembangan dengan cara tertentu. Yang ketiga, belajar dari pengalaman di masa lalu. Yang dimaksud dari belajar dari pengalaman masa lalu adalah mempelajari kesuksesan dan kegagalan di masa lalu dapat memberikan pelajaran berharga untuk memperbaiki praktik penyuluhan di masa kini dan masa depan. Yang keempat, menghargai warisan dan tradisi penyuluhan. Yang dimaksud dari menghargai warisan dan tradisi penyuluhan adalah mempelajari sejarah penyuluhan membantu kita menghargai, menghormati warisan dan tradisi profesi ini, dan dapat membangun rasa identitas dan kebanggaan profesional di kalangan penyuluhan. Yang kelima, memperkaya pemahaman teoretis. Yang dimaksud memperkaya pemahaman teoretis adalah sejarah penyuluhan dapat memberikan konteks teoretis yang dapat kaya untuk memahami konsep-konsep penyuluhan. Dengan mempelajari sejarah penyuluhan, para penyuluh dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk meningkatkan praktik dan efektivitas penyuluhan di masa kini dan masa depan, dan membantu memperkuat profesi penyuluhan dan memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berubah. Mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa tujuan dan peran penyuluhan? Berikut ada penjelasan mengenai tujuan dan peran penyuluhan. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah tujuan penyuluhan. Adapun tujuan penyuluhan yang pertama adalah membantu masyarakat mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Yang dimaksud dari itu adalah penyuluhan bertujuan untuk memperbedakan masyarakat agar mampu mengenali dan mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, memfasilitasi perubahan perilaku yang positif di masyarakat. Dan yang akan kita bahas selanjutnya, peran penyuluhan. Adapun peran penyuluhan yang pertama adalah sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Yang kedua, sebagai fasilitator dan proses pembelajaran dan mengambil keputusan masyarakat. Yang ketiga, sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Yang keempat, sebagai penghubung antara masyarakat dengan sumber daya dan layanan pembangunan. Yang kelima, sebagai motivator untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, tujuan dan peran penyuluhan adalah untuk membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku yang positif. Oke, kita lanjutkan dengan materi ketiga. Apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan? Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah prinsip penyuluhan. Prinsip penyuluhan adalah aturan atau pedoman dasar mengarahkan dan membimbing praktik penyuluhan. Prinsip-prinsip penyuluhan mencakup hal-hal yang bersifat teknis dan
operasional seperti partisipasi masyarakat, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, motivasi dan inisiatif masyarakat, kepemimpinan dan kerjasama, metode dan media penyuluhan yang efektif. Prinsip penyuluhan bersifat lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Yang kita bahas kedua, falsafah penyuluhan. Falsafah adalah pandangan, keyakinan, atau nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai praktik penyuluhan. Falsafah penyuluhan mencakup aspek filosofi, ideologi, dan etis yang mengarahkan tujuan dan pendapat penyuluhan seperti pandangan tentang manusia dan masyarakat, keyakinan tentang peran dan fungsi penyuluhan, nilai-nilai yang dianut dalam praktik penyuluhan. Falsafah penyuluhan bersifat lebih abstrak dan menjadi landasan konseptual bagi praktik penyuluhan. Perbedaan utama antara prinsip dan falsafah penyuluhan adalah yang pertama, tingkat abstraksi. Prinsip bersifat lebih konkret dan opsional, sedangkan falsafah bersifat lebih abstrak dan filosofis. Yang kedua adalah fokus. Prinsip lebih fokus pada aspek teknis dan praktis, sedangkan falsafah lebih fokus pada aspek konseptual dan ideologis. Yang ketiga adalah fungsi. Prinsip berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam pelaksanaan penyuluhan, sedangkan falsafah berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi praktik penyuluhan. Jadi, prinsip penyuluhan lebih bersifat teknis dan operasional, sedangkan falsafah penyuluhan lebih bersifat filosofis dan konseptual dalam mengarahkan praktik penyuluhan. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!